mempertahankan gagasannya dalam waktu tertentu. Namun demikian, durasi tidak akan kami munculkan bagi Anda penonton maupun yang hadir di studio karena kami ingin Anda fokus pada substansi ataupun esensi debat itu sendiri. Dan khusus untuk debat calon gubernur akan berlangsung selama 4 putaran. Kalau tadi kami memiliki calon wakil gubernur 2 putaran, khusus untuk calon gubernur akan ada 4 putaran. Untuk itu saya persilakan Pak Basuki dan Pak Anies. Ya, untuk putaran pertama ini pertanyaan akan dimulai dari calon gubernur paslon 3 selama 1,5 menit maksimal, kemudian bisa ditanggapi seperti yang sebelumnya. Silakan, waktu dimulai dari Pak Anies. Terima kasih. Kita tahu Jakarta adalah kota dengan populasi penduduk muda yang cukup banyak. Dan kita memiliki satu masalah yang agak serius. Ada 116.000 anak usia 16-18 tahun yang tidak berada di dalam sekolah. Dari lebih dari 420.000 anak usia 16-18, 116.000 di luar sekolah. Ini adalah darurat. Ini bisa menjadi bom waktu. Kenapa? Kalau mereka terus seperti ini, tinggal tunggu saja pengangguran akan muncul otomatis, masalah-masalah sosial akan muncul, dan yang tidak kalah penting, mereka harus memiliki masa depan. Kita menginginkan agar Jakarta menjadi tempat di mana setiap anak merasa bersyukur. Untung berada di Jakarta, dapat segala macam kesempatan. Tapi hari ini ada 116.000 anak yang tidak memiliki akses pendidikan. Pak Basuki, apa solusi Anda untuk masalah ini? Ya, Pak Basuki silakan langsung. Ya, jadi memang diakui banyak anak-anak tidak sekolah, tapi angka partisipasi kasar sekarang meningkat. Ada anak memang nggak bisa mau sekolah, dipaksakan nggak mau sekolah. Kita sudah sediakan KJP sampai kuliah, dia memang nggak bisa sekolah, karena sudah terlanjur lama tidak sekolah. Tapi yang beruntung sekarang, kita mulai merekrut mereka menjadi pegawai harian lepas. Untuk apa? Untuk dimasukkan misalnya di perumahan, dia dapat jadi tukang dengan gaji UMP, nanti dia dapat sertifikat, dia bisa langsung masuk. Jadi pegawai harian lepas yang kami lakukan di Jakarta, di semua dinas-dinas kebersihan atau lingkungan sekarang maupun perumahan atau PU, itu adalah dalam rangka menampung mereka yang putus sekolah atau yang tidak punya kerjaan, kerja dengan gaji UMP, dilatih sampai dapat sertifikat, sehingga dia akan pindah kerja di profesional di perusahaan-perusahaan. Jadi anak-anak sekolah itu juga kita kasih paket untuk ambil paket ABC menyelesaikannya. Jadi anak-anak sekolah tidak dibiarkan, tapi tidak bisa memaksa. Pak Basuki cukup, silakan. Ya, jadi Pak Basuki dan saya sama-sama ingin ada solusi untuk mereka. Tapi bedanya Pak Basuki melihat alatnya hanya pemerintah. Kalau saya melihatnya alatnya pemerintah dan civil society dan perusahaan. Saya jelaskan tentang pemerintah. Nomor 1, KJP-nya di kita, KJP Plus bukan hanya untuk anak dalam sekolah, tapi anak usia sekolah yang putus, mereka akan dapat. Sehingga mereka akan bisa memanfaatkan itu untuk kursus dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita akan menggerakkan sektor swasta, sektor civil society untuk mengajak mereka terlibat dalam kegiatannya. Jadi bukan semata-mata mengandalkan dari pemerintah daerah saja. Kenapa? Karena sektor swasta lah yang sebenarnya paling besar di Jakarta. Dan jika kita ada KJP Plus, ada pelatihannya, kemudian ada sektor swastanya, maka anak-anak ini pun akan berinteraksi dengan jauh lebih luas daripada sekedar dengan pemerintah. Ya, Pak Anies silakan Pak Basuki. Ya, jadi saya juga bingung. Kadang-kadang kita selalu salah paham kan tidak melibatkan sektor swasta. Begitu dilibatkan, dibilang saya bela pengusaha. Justru sebetulnya yang dilakukan apa atau enggak? Kenapa butuh sertifikat? Misalnya itu bangunan. Kalau dia mau kerja di swasta, swasta ini kekurangan tenaga kerja terampil untuk bangunan. Tapi satu pihak, orang Jakarta nggak pernah dilatih. Kalau minta perusahaan yang melatih mereka, berat ongkosnya. Makanya dengan cara yang kami lakukan, masukkan mereka menjadi pegawai harian lepas. Justru melalui praktek kerja di perumahan kita, dapat itu, dia akan mencari kerja di swasta. Karena gaji kami kan hanya UMP. Kalau di swasta, kamu punya sertifikat masang atap baja ringan, kamu bisa gajinya sampai 3-4 kali UMP. Jadi pola kami seperti itu, bukan tidak libatkan swasta.
Justru ketika swasta tidak mampu melakukan porsinya, kami lakukan. Tapi porsi tetap akan pindahkan ke swasta. Kerjasama universitas kami dan swasta. Ya, Pak Anies silakan. Di sini sama kita ingin melibatkan swasta, tapi beda sekali pendekatannya. Pak Basuki menunjuk ketika bicara CSR 1, 2, 3. Kalau kami akan buat konsorsium pengelolaan CSR di Jakarta. Semua perusahaan punya akses yang sama. Tak hanya perusahaan yang kenal dengan gubernur, tak hanya perusahaan yang kenal dengan wakil gubernurnya. Karena itulah kalau melihat proyek-proyek mungkin malah muncul nama-nama yang tidak dikenal. Kenapa? Karena yang punya akses bukan hanya yang besar. Ya, Pak Anies, kita cukupkan sampai di sana dan kita tepuk tangan untuk ronde pertama, putaran pertama ini. Baik, untuk ronde pertama putaran kedua, pertanyaan dimulai dari calon gubernur paslon 2 Pak Basuki, waktunya maksimal 1,5 menit, diajukan kepada paslon ketiga. Ya, tuhun sewu, Pak Anies. Jadi, monggo Pak, Ya. menawi Bapak sakit sorosawi kalau Ya, Pak Basuki kan. senang Pak. Tuhun. Jadi ini yang kita mau tanyakan, ini menarik ketika bicara reklamasi. Saya memberi kumpulan berita ketika 13 Oktober, Pak Anies jelas mengatakan menolak reklamasi. 16 Desember 2016 menolak reklamasi. Tapi begitu masuk ke 8 Februari, Pak Anies mengatakan mau mengalihkan fungsi lahan reklamasi untuk kepentingan publik. Lalu di Februari lagi bilang menolak reklamasi lagi. Tadi bilang pulau reklamasi akan dibangun fasilitas publik yang bisa bermanfaat semua warga. Di 17 Maret bilang kita akan ikuti pengadilan. Tadi terang-terangan mengatakan akan menolak reklamasi. Pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi, ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan, itu Pulau N. Banyak orang tidak pernah sadar, Tanjung Priok yang baru, itu Pulau N, itu sudah beroperasi, hasil reklamasi. Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik, kalau ditolak reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Mau dibongkar atau diapakan? Ini yang saya pengen tahu. Terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat, Kepres ini, dari zaman Pak Harto, yang sudah diputuskan termasuk dari Bappenas, bagaimana kita membatalkan reklamasi yang akan menghasilkan 1,2 juta tenaga kerja, menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Ya. Jadi itu mau tanya. Pak Anies. Ya, saya rasa yang perlu disamakan, saya paham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi. Tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau beri pada yang sama, pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua yang tidak kalah penting, reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam Kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di Kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Cukup Pak Basuki, silakan. Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan dari saya. Semua pulau Indonesia itu 18 pulau, 1,5 pulau dipotong karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apa lagi? Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan buat fasum dan fasos untuk DKI. Lalu apalagi 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apalagi tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Dia bukan hanya 1,2 juta untuk tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT akan kita bangun. Jadi mau apa lagi manfaat untuk rakyat reklamasi ini? Cukup di sana Pak Anies. Ya, saya rasa baik Pak. Memang jangan bohong kalau saat kampanye. Warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye. Ya. Lalu saya teruskan. Jadi, apa yang terjadi? Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik.
airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta, dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Yang kedua, soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia, bukan lewat reklamasi, tapi lewat rehabilitasi 13 pulau, 13 sungai di Jakarta. Rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta. Itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Dan yang tidak kalah penting, begitu kita membangun pulau-pulau di sana, lalu menjadi pemukiman yang mewah, yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Cukup, silakan Pak Basuki. Saya mau jelaskan, Bukit Duri sekarang Ciliwung 50% beres. Makanya banjir dari 2.200 titik tinggal 70 titik. Ini mesti jelas. Lalu bicara soal reklamasi, soal pulau, saya jelaskan. Ini ilmu ekonomi, Pak. Kami membangun LRT, 1 triliun kira-kira membuka 30.000 sampai 35.000 daerah. Makanya LRT kami bisa membuka 2,2 juta. Jadi itu semua ada hitungannya. Setiap triliun yang ada investasikan akan menghasilkan. Jadi sekali lagi, jangan mengacaukan seperti itu. Waktunya habis, kita beri tepuk tangan untuk kedua calon gubernur. Baik, kita tenang kembali, masih ada 2 putaran lagi. Baik, untuk putaran ketiga ini, Pak Basuki, Pak Anies akan dimulai dari calon gubernur paslon 3. Waktunya maksimal 1,5 menit. Silakan.